Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan nomor pokok mahasiswa 411 821 911 90091 kelas dari regular C dengan program studi Penjaskesrek dari Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Pendidikan dan Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Yunita Lasma MPD, dan saya akan mengambil tema tentang perkembangan kreativitas peserta didik. Nah, perlu kita ketahui bahwa kreativitas di dalam pendidikan itu sangat perlu sekali untuk perkembangan dan tumbuh kembang para peserta didik kita. Sebelum kita melangkah ke sana, saya akan menjelaskan dulu tentang poin-poin dari perkembangan kreativitas peserta didik itu sendiri. Di antaranya tentang pengertian kreativitas, kriteria kreativitas itu seperti apa, dan hubungan kreativitas dengan intelijensi, serta proses dari kreativitas itu sendiri, dan juga ciri-ciri kepribadian orang yang kreatif. Saya akan menjelaskan definisi perkembangan dan kreativitas peserta didik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam instruktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Untuk menentukan kreativitas itu dibutuhkan beberapa kriteria. Di antaranya ada novelty, yaitu hal yang baru dan belum pernah ada, dan juga ada invasi, ya, tadi saya sudah sebutkan belum pernah ada, dan juga useful, berguna buat semua orang ataupun semua lingkungan, dan juga understandable, yaitu dapat dimengerti, ya, dan mudah digunakan. Kreativitas merupakan suatu kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, di mana kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, dan juga kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang ada dengan yang sebelumnya belum ada. Berikutnya adalah hubungan kreativitas dan intelijensi. Perlu diketahui bahwa pengertian dari intelijensi adalah menghubungkan atau menyangkut satu sama lain secara umum, atau juga disebut juga dengan kecerdasan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki intelijensi tinggi disebut juga dengan cerdas ataupun jenius. Nah, kreativitas itu juga diartikan suatu aktivitas berpikir untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru, tindakan baru, dan penyelesaian sesuatu masalah yang baru. Sudah tentu kreativitas memerlukan peran intelijensi pada tingkatan tertentu, karena intelijensi maupun kreativitas merupakan suatu kemampuan intelektual, namun keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Intelijensi lebih dekat dengan berpikir konvergen, yaitu mencari dan memilih satu jawaban yang terbaik atau paling cocok. Sedangkan kreativitas lebih dekat dengan dimensi berpikir divergen yang menghasilkan berbagai alternatif jawaban. Berikutnya adalah proses kreatif. Nah, menurut Wallace, salah satu ahli dalam bidangnya, mengemukakan bahwa proses kreatif itu memiliki 4 tahapan proses, ya. Yang pertama adalah persiapan atau preparation, di mana pada tahap ini individu berusaha mengumpulkan informasi atau data untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, individu berusaha menjajaki berbagai kemungkinan jalan yang dapat ditempuh untuk memecahkan masalah itu sendiri.
Namun pada tahap ini belum ada arah yang tetap ya, meskipun sudah mampu mengeksplorasi berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang kedua adalah inkubasi atau incubation. Pada tahap ini individu seolah-olah melepaskan diri untuk sementara waktu dari masalah yang dihadapinya. Dalam pengertian tidak memikirnya secara sadar, melainkan menghadapinya dalam alam prasadar. Yang ketiga adalah iluminasi atau illumination, di mana pada tahap ini individu sudah dapat timbul inspirasi atau gagasan-gagasan baru serta proses-proses psikologis ya yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Nah, proses yang keempat disebut juga dengan verifikasi atau verification. Pada tahap ini gagasan yang telah muncul dievaluasi secara kritis dan konvergen serta menghadapkannya kepada realitas. Kemudian pemikiran divergen harus diikuti dengan pemikiran konvergen ya, harus klop, harus sama. Karena apa? Pemikiran dan sikap spontan harus diikuti juga oleh pemikiran selektif dan sengaja. Penerimaan secara total harus diikuti oleh kritik, dan juga para filsafat juga harus diikuti oleh pemikiran yang sangat logis. Sehingga keberanian harus diikuti oleh sikap hati-hati, dan juga imajinasi pun harus diikuti oleh pengujian terhadap realitas. Ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari orang yang kreatif itu seperti apa. Menurut Pak Slamet mengatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kognitif dan non-kognitif. Kognitif itu diantaranya orisinalitas, jadi masih baru ya, belum ada yang mencoba, serta fleksibilitas, kelancaran dan juga elaborasi. Sedangkan ciri non-kognitif diantaranya ada motivasi sikap dan juga kepribadian yang kreatif. Nah, kedua ciri ini sama pentingnya. Kecerdasan yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan apapun. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang cerdas yang memiliki kondisi psikologi yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja, namun variabel emosi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah karya yang kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya yang kreatif. Demikianlah presentasi perkembangan kreativitas peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.